Halo, welcome back dengan KRH guys. Kembali lagi bertemu dengan kakak dalam pembahasan seputaran pengetahuan kuantitatif. Nah, kali ini kakak punya beberapa soal yang akan saya bahas. Langsung aja kita lihat soalnya. Yang pertama, perhatikan grafik Y sama dengan fx di bawah ini. Nah, jadi grafiknya seperti yang tertera di gambar ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu dia tanya manakah yang menyatakan grafik dari Y sama dengan F inverse X. Jadi untuk mengetahui grafik mana yang menyatakan Y sama dengan F inverse X, berarti ini cukup kita cerminkan saja terhadap garis Y sama dengan X yang namanya inverse. Berarti ketika kita punya fungsi Y sama dengan fx, maka kalau dia minta inverse berarti kebalikan ya. Kalau tadinya Y sama dengan fx, maka yang dia butuhkan itu adalah X sama dengan Fy gitu ya. Jadi cara melihat grafik manakah yang menjadi inverse-nya cukup dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi saya tuliskan di sini cerminnya, garis Y sama dengan X kurang lebih begini. Nah, misalnya inilah garis Y sama dengan X. Berarti yang namanya cermin berarti jarak benda terhadap cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti ketika kita cerminkan grafik yang warna merah ini terhadap garis Y sama dengan X, berarti bayangannya kira-kira di mana? Nah, ini kurang lebih ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Nah, jadi nanti kurang lebih gambar bayangannya kira-kira gini. Nah, kurang lebih gambarannya begini ya adik-adik ya. Dimana jarak benda itu yang warna merah dengan cermin harus sama harusnya dengan cermin ke bayangan yang warna hijau. Cuma karena gambar kakak kurang bagus banget ya, kurang bagus aja, sehingga ya yang penting gambarannya kurang lebih seperti warna hijau. Kita sesuaikan. Kalau kita lihat opsi A tidak cocok dengan warna hijau ya. Kemudian kita lihat opsi B. Nah, opsi B kurang lebih mirip ya. Nah, opsi A dengan gambar dengan opsi B mirip ya. Tapi kita cek lagi ke C. Nah, C gambarannya begini, berarti sudah pasti tidak jawabannya. Kemudian dodol juga salah. Kenapa? Karena gambar yang di bawah ini ada di kuadran 3 ya. Padahal kalau warna hijau tadi kita perhatikan adanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, dari semua opsi dari A sampai Eko, berarti yang paling mungkin itu adalah bebek ya. Karena cuman bebek lah yang gambarnya atau hasil bayangannya berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Simpel ya. Cuman mohon maaf karena gambarnya jelek banget. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2, bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, dan 2 dengan angka 0 muncul tepat 3 kali. Ada sebanyak berapa? Nah, yang pertama nih adik-adik, kita mau membentuk bilangan 5 angka. Berarti yang pertama kita buat dulu tempatnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara angka yang disediakan ada 3, yaitu angka 0, 1, dan 2. Logikanya aja, kita mau bentuk bilangan 5 angka, angkanya yang disediakan 3, berarti pasti ada angka yang berulang. Dan jelas dikatakan di sini bahwa angka 0-nya muncul tepat 3 kali. Berarti bisa aja salah satu bilangan itu di depannya adalah angka 1, di angka kedua, di digit kedua angka 2, digit ketiga 4, 5 adalah angka 0. Berarti salah satu bilangannya adalah bilangan 12.000. Nah,
Nanti ini juga bisa kita acak-acak ya, misalnya 10002. Nah, boleh juga begitu kan? Hanya saja kita tahu bahwa yang namanya bilangan berarti tidak boleh angka 0 di depan. Itu aja syaratnya. Karena kalau 0 di depan berarti itu nanti bukan bilangan 5 digit, tapi sudah 4 atau 3 atau 2 dan sebagainya. Nah, maka berdasarkan pernyataan saya ini, maka langsung kita bagi 2 aja. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 2 aja. Kenapa dibagi 2? Jadi supaya tidak menyalahin. Yang pertama, kalau di digit pertama adalah angka 1 atau di digit pertamanya adalah angka 2. Untuk kemungkinan yang pertama, jikalau digit pertama angka 1, maka boleh kita buat digit keduanya 0, digit ketiganya 2, digit keempatnya 0, digit kelimanya 0, gitu ya. Boleh kan? Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua bisa aja digit pertamanya angka 2, digit keduanya misalnya angka 1, digit ketiganya angka 0, dan angka 0. Ini juga bisa. Nah, lalu nanti kalau kita acak-acak masih bisa ya. Misal tadi 10.200. Boleh juga nanti 12.000 atau boleh juga 10.002 dan seterusnya. Berarti banyak masih kemungkinan angka atau bilangan yang bisa dibentuk. Jadi tinggal kita susun aja, yang kita atur nanti posisinya adalah yang 4 digit ini. Ya. Yang 4 digit. Sementara angka depan kita nggak apa-apain. Ya, kita biarin aja seperti itu. Berarti bagaimana cara mengatur yang 4 digit? Maka kita gunakanlah rumus permutasi n unsur, di mana dari n unsur itu terdapat beberapa unsur yang sama. Nih, yang warna kuning ada 4 digit yang mau kita susun. Berarti langsung kita buat aja 4 faktorial. Karena ada 3 digit yang sama yaitu angka 0 sebanyak 3 buah, berarti kita bagi dengan 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena angka 0-nya ada 3 digit. Berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial ini sama aja 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Maka 3 faktorialnya ini boleh kita coret, berarti hasilnya sama dengan 4. Nah, berlaku untuk kemungkinan kedua ya, yang kita otak-atik adalah yang warna hijau. Berarti berapa banyak nih bilangan yang bisa dibentuk? Rumusnya sama, 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Karena angka yang sama ada 3 yaitu angka 0-nya. Berarti ini juga ada 4 bilangan yang bisa dibentuk. Kalau begitu, total keseluruhannya berapa? Kita totalkan aja. 4 ditambah 4 berarti totalnya sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah Eko. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah banyak bilangan 3 angka yang memuat minimal sebuah angka 2 dan minimal sebuah angka 3. Nah, kita mau bentuk bilangan 3 angka, berarti buat tempatnya 3. 1, 2, 3. Dimana katanya dari 3 bilangan ini harus memuat minimal sebuah angka 2 dan sebuah angka 3. Jadi misal di sini angka 2, lalu di sini misalnya angka 3. Nah, misalnya di sini saya buat angka 2, lalu di sini misalnya angka 3. Atau di tengah-tengah juga angka 3 nggak ada masalah. Oke, kemudian di tengah, nah di tengah ini berarti kan bebas ya. Boleh angka 0 sampai angka 9. Ya, boleh angka 0 sampai angka 9. Cuman ini nanti kalau kita gabungkan 0 sampai 9, berarti ada 10 kemungkinan itu ya. Nah, ini nanti ambigu ya. Tapi nggak apa-apa, boleh kita buat nih, ini nanti ada 10 kemungkinan. Oke. Lalu di digit pertama ada 1 angka yaitu angka 2 aja. Kemudian di digit ketiga ada 1 angka yaitu angka 3. Ini juga satu cara memilih angka. Lalu berapa banyak cara untuk membentuk bilangan? Berarti tinggal kita kalikan aja, berarti totalnya adalah 10. Nah,
Cuman kan susunannya tidak harus seperti ini, tidak harus 2, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, nggak seperti itu kan. Bisa juga di otak-atik, misalnya 3, 0, 2, 3, 1, 2, dan seterusnya. Berarti nanti yang 10 ini kita kali dengan 3 faktorial. Nah, kenapa 3 faktorial, Kak? Karena digitnya ada 3 gitu ya. Maka 10 kali 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Maka totalnya 60. Nah, cuman begini, yang 60 ini kan keseluruhannya, tapi nah ini nanti kita harus kurangi. Kenapa dikurangi, Kak? Ada nanti 3 yang harus dikurangi. Yang pertama, Dek, yang harus kita kurangi 1, 2, 3. Kalau misalnya angka 2 di depan, kemudian angka 3 di belakang, kemudian angka 2 di depan. Angka 2 di tengah. Kalau seperti ini posisinya, angka 2, angka 2, angka 3, berapa banyak cara untuk menyusun angka ini? Cara menyusunnya bukan 6 cara, melainkan 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ada 2 unsur yang sama. Jadi cara menyusunnya adalah 3 cara, bukan 6 cara. Sementara kalau yang di atas ini semuanya rata-rata 6 cara gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga 1, 2, 3. Tadi di digit pertama itu adalah angka 2, di digit terakhir angka 3. Nah, misalnya di tengah-tengah juga angka 3. Boleh kan? Karena minimal 1 angka 3 berarti bisa bisa dua-duanya angka 3 gitu. Kan? Berarti nanti cara menyusun ini langsung 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti totalnya juga 3. Lalu kemungkinan yang ketiga, jikalau misalnya angka 0 di tengah tadi ya. Contoh, tadi di depan angka 2 kan, di belakang angka 3. Misal di tengah-tengah angka 0. Kalau kita buat langsung 3 faktorial atau 6 cara, artinya angka 0 bisa di depan gitu kan. Padahal di sini tidak boleh padahal kalau seperti ini angka 0 itu tidak boleh di depan. Ya kan? Jadi langsung kita buat aja cara menyusun ini. Jadi misalnya gini nih. Berarti bilangan yang bisa dibentuk kan contohnya 203. Ya, 230. Kemudian 320. Nah, jadi hanya ada 4 kemungkinan gitu ya. Bukan 6 kemungkinan. Nah, berarti nanti kalau ditanya berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk, berarti banyak bilangan yang bisa dibentuk itu sama dengan totalnya, berarti 60 dikurangi dengan dari sini 3 ya. Untuk kemungkinan pertama ini hanya 3 bilangan yang bisa dibentuk, berarti dikurangi 3. Yang kedua juga dikurangi 3. Sementara untuk kemungkinan yang ketiga hanya 4 bilangan yang bisa dibentuk, dari totalnya tadi 6 berarti dikurangi 2. Sehingga 60 dikurangi dengan 8 berarti 52. Maka jawabannya adalah Eko. Itu ya untuk soal yang nomor 3. Nah, sekarang saya lanjut untuk soal yang nomor 4. Nomor 4 ini tentang matriks, diketahui matriks K, matriks L, lalu ditanya determinan matriks. Nah, jadi adik-adik untuk menjawab ini sebenarnya gampang ya. Yang penting ingat dulu yang namanya sifat-sifat determinan pada matriks. Sifat-sifat determinan pada matriks. Yang pertama, jika ada 2 buah matriks, misalnya matriks A kali dengan B. Nah, ditanya determinannya, adik-adik nggak perlu kalikan dulu, lalu cari determinannya. Ini sama aja nanti dengan determinan A kali dengan determinan
B. Kemudian yang kedua, kalau dia tanya determinan A transpose, ini sama aja dengan determinan A itu sendiri. Kemudian yang ketiga, determinan A inverse, ini sama aja dengan 1 per determinan A. Kemudian yang keempat, determinan daripada K kali matriks A yang ordonya adalah N kali N. Nah, ini sama aja dengan K pangkat N kali determinan A. Lalu yang terakhir, kalau dia minta determinan A pangkat M, ini sama aja dengan determinan A dipangkatkan dengan M. Nah, lalu kita masuk ke soal nomor 4. Nah, lalu saya ingatkan kembali, jikalau ada matriks A yang anggotanya adalah misalnya A, B, C, D. Lalu dia tanya nilai determinan A. Rumusnya adalah AD min BC. Berarti dari sini bisa kita peroleh bahwa nilai determinan K sama dengan 2 kali 2 berarti 4 dikurangi min 1 kali 1 berarti min 1, sehingga determinannya sama dengan 5. Kemudian determinan daripada L sama aja min 1 kali 1 berarti min 1 dikurangi 1 kali 1 berarti min 2. Nah, lalu dia tanya tentukanlah determinan daripada 2K transpose kali L inverse, ya. Determinan 2 kali K transpose kali L inverse. Berarti kalau menurut sifat 1, ini sama aja dengan determinan 2 kali K transpose dikali determinan L inverse. Nah, lalu berdasarkan sifat yang nomor 4, kalau ada bilangan skalar yaitu 2, berarti determinan 2 K transpose sama dengan 2 pangkat ordonya. Ordonya kebetulan 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 kali dengan determinan K transpose. Nah, kemudian dikali determinan L inverse berarti sama aja dengan 1 per determinan L. Ini berdasarkan sifat yang nomor 3. Nah, berarti ini sama dengan 4. Determinan K transpose itu sama aja dengan determinan K itu sendiri kali 1 per determinan L. Nah, ini tinggal masukin angkanya. 4 dikali determinan K K-nya adalah 5. Lalu dibagi dengan determinan L nilainya min 2. Sehingga jawabannya adalah min 10 Eko. Oke. Berikutnya saya lanjut soal nomor 5. Diketahui matriks P, nah A-1, A plus B, A 2C, Q-nya sama dengan 1, 0, min C dan D, dan R-nya 1, 1, 0, min 1. Jika P plus Q sama dengan R kuadrat, maka berapakah B plus 2D? Oke, ini juga gampang. Oke, langsung kita buat aja pembahasannya. Yang pertama P plus Q. P plus Q berarti kita akan jumlahkan matriks P dengan matriks Q. Cara menjumlahkan adalah jumlahkan unsur-unsur yang seletak. Berarti A-1 ditambah dengan 1, ya. P plus Q sama dengan R kuadrat. Berarti tinggal kita jumlahkan A-1 ditambah dengan 1, berarti hasilnya adalah A. Kemudian A plus B plus 0 itu sama aja dengan A plus B. Kemudian A plus min C berarti ini jadi A min C. Dan terakhir 2C plus D, ya berarti hasilnya adalah 2C plus D.
Nah, inilah hasil dari P plus Q. Sama dengan R kuadrat, berarti 110 min 1 kali dengan 110 min 1. Cara mengalihkan matriks adalah baris dikali dengan kolom, ya. Baris dikali dengan kolom. Nah, langsung aja yuk kita buat. Berarti ini A plus B, A min C, 2C plus D sama dengan baris kali kolom, berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. Maka jawabannya adalah 1. Kemudian berikutnya 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1. Berarti jawabannya adalah 0. Kemudian berikutnya lagi, ya, berikutnya lagi baris kali kolom. Nah, yang ini lagi ya. Berarti 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0, hasilnya juga 0. Dan yang terakhir 0 kali 1 ditambah min 1 kali min 1, maka jawabannya adalah 1. Nah, tujuan kita kan mau nyari B sama D ya. Berarti tinggal nyamain lagi unsur-unsur yang seletak. Yang mana yang seletak, Kak? Berarti nilai A sama dengan 1, ya. Jadi yang pertama kita buat bahwa nilai A sama dengan 1. Kemudian kita cari B. Cara mencari B adalah nyamain A plus B sama dengan 0. Nah, kita tulis A plus B sama dengan 0. Berarti dari sini A itu sama dengan min B, atau B itu sama dengan min A. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai B-nya adalah min 1. Kemudian kita cari lagi si C. Cara nyari C adalah AC sama dengan 0, ya. A min C sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini kita peroleh bahwa nilai A sama dengan C. Sehingga berapa nilai C-nya? C-nya juga 1. Kemudian yang terakhir adalah 2C tambah D sama dengan 1. 2C ditambah dengan D sama dengan 1. Tadi karena C-nya adalah nilainya 1, sehingga D itu sama aja dengan 1 dikurang 2, berarti min 1. Lalu pertanyaannya adalah B ditambah dengan 2D. Nah, B itu, ini B-nya, ditambah dengan 2D. Berarti min 1 ditambah 2 kali min 1, sehingga jawabannya adalah minus 3. Maka opsinya adalah Eko. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 6. Diberikan 3 bilangan positif A, B, C yang berbeda. Jika A per B sama dengan A tambah B per C sama dengan B per A min C, maka berapakah nilai dari A per B? Nah, yang pertama kita lakukan dulu pemisalan. Seandainya saya misalkan A per B itu, saya misalkan A per B dengan sesuatu misalnya adalah X. Ya? Maka yang pertama saya ambil persamaan yang ini dulu. A per B sama dengan A tambah B per C. Oke. Nah, karena A per B itu tadi X, oke, dari sini. Karena A per B itu adalah X, berarti boleh saya ganti jadinya X sama dengan A ditambah B per C. Ya. A ditambah B per C.
Nah, karena ya tujuan kita adalah mengarah A per B, maka nih supaya muncul nanti A per B, pecahan ini saya kalikan aja dengan 1 per B per 1 per B. Jadi pembilang kali 1 per B, penyebut juga dikali 1 per B. Maka nanti kalau kita kalikan, ya, ini tetap X. Nah, A dikali 1 per B, A kali 1 per B kan jadinya A per B. A per B itu tadi X. Ya. Kemudian ditambah B dikali 1 per B kan jadi 1 ya. Kemudian yang di bawah C kali 1 per B adalah C per B. Nah, supaya lebih enak lagi, selain A per B, saya misalkan lagi yang lain. Saya misalkan C per B ini dengan sesuatu, katakanlah Y. Maka nanti dari persamaan ini, ya, kita peroleh bahwa X sama dengan X tambah 1 per Y. Jadinya gitu ya. Lalu kalau kita lakukan perkalian silang, kita peroleh bahwa XY sama dengan X ditambah 1. Nah, kemudian kita ambil lagi persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu yang mana? Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ambil misalnya A per B sama dengan B per A min C. Nah, konsepnya sama. Yang di sebelah kanan saya misalkan semuanya dikali dengan 1 per B per 1 per B. Pembilang kali 1 per B, penyebut juga dikali 1 per B. Maka A per B itu tadi X sama dengan B dikali 1 per B adalah 1. A dikali 1 per B adalah A per B, berarti X. Dikurang C per B. C per B itu adalah Y. Nah, lalu kita kali silang kembali. Maka X kuadrat dikurangi dengan XY, nilainya sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1, kita tahu bahwa XY itu sama dengan X tambah 1. Berarti mari tinggal kita substitusi X kuadrat min XY. XY-nya saya ganti dengan X plus 1. Nilainya sama dengan 1. Berarti ini jadinya X kuadrat min X min 1. 1 yang di sebelah kanan pindah ke kiri jadi min 2. Sama dengan 0. Ini tinggal kita faktor. Faktornya adalah X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, X itu siapa? X itu adalah A per B. Nah, yang ditanya di soal kan A per B ya. Ini yang ditanya A per B. Berarti A per B itu kalau nggak 2 ya min 1. Kebetulan yang ada di opsi adalah 2, maka jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Kita lanjut soal yang nomor 7. Nomor 7, F inverse X tambah 5 per X min 5 sama dengan 8 dibagi X tambah 5. Maka nilai C sehingga FC-nya sama dengan minus 4 adalah berapa? Nah, ini tentang inverse suatu fungsi ya. Saya kasih teorinya sedikit. Teorinya kira-kira begini. Jikalau saya punya fx-nya sama dengan Y, semisal dia minta inverse-nya, yang namanya inverse kebalikan ya, berarti tinggal kita balik aja posisinya. Tadinya X di sebelah kiri, dia berubah ke kanan. Tadinya Y di sebelah kanan, dia akan berubah menjadi di kiri. Jadinya F inverse Y sama dengan X. Nah, di sini perubahannya. Oke?
Oke, berarti sekarang tinggal kita terapkan nih. Ya, kita terapkan untuk soal kita. F inverse X tambah 5 per X min 5 sama dengan 8 per X tambah 5. Lalu kan katanya di sini FC-nya sama dengan minus 4 ya. Maka terserah mau FC-nya yang kamu inversekan silahkan, atau yang inverse ini. Nah, yang inverse ini yang kamu inversekan kembali silahkan. Kita ingat yang namanya fungsi inverse, jikalau diinversekan sekali lagi dia bakalan balik normal, balik ke F ya. Jadi kalau yang warna kuning ini saya inversekan, berarti nanti bentuknya jadi F. Kemudian saya tukar tempat. 8 X tambah 5 sama dengan X tambah 5 per X min 5. Nah, kemudian di sini ada FC. FC sama dengan minus 4. Kan tujuan kita mau nyari C ya. Maka supaya nemu C ini kamu butuh nilai X. Jadi cukup nanti nilai X yang kamu cari, maka hasil dari 8 per X tambah 5 itu setara dengan C. Gitu ya. Jadi tinggal kita samain aja, kita cari nilai X dengan cara nyamain yang di ruas kanan ya. Kita samain yang di ruas kanan yaitu X tambah 5 dibagi dengan X min 5 itu nilainya sama dengan minus 4. Kalau kita lakukan perkalian silang berarti X tambah 5 sama dengan min 4 kali X min 5 berarti minus 4X tambah 20. Nah, min 4X nya kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 4 ditambah dengan 1 jadi 5X. Kemudian 20 dikurangi 5 adalah 15. Sehingga nilai X nya sama dengan 3. Nah, kalau udah nemu nilai X nya sama dengan 3, yang 3 ini tinggal kita substitusi ke sini. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh bahwa nilai C itu sama aja dengan 8 per X tambah 5. X nya 3 berarti tinggal kita substitusi sehingga 8 per 3 tambah 5 berarti 8. Hasilnya 1. Sehingga jawabannya adalah dodol. Gampang ya? Oke. Kemudian saya lanjut untuk soal nomor 8. Ini tentang mutlak. Berarti yang pertama adik-adik harus tahu definisi mutlak. Ya. Yang pertama kalau misalnya saya punya mutlak X ditambah dengan A. Mutlak X aja. Nah, misal di sini saya punya mutlak X. Nah, nanti mutlak X ini artinya ada dua kemungkinannya. Bisa nilainya X jikalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Bisa juga min X jikalau X-nya kecil daripada 0. Nah, di soal nomor 8 katanya X-nya kecil daripada 2. Maka mutlak 3 ditambah mutlak X min 2 itu sama dengan apa? Jadi satu-satu kita kerjakan. Yang pertama kita kerjakan yang ini dulu. Mutlak X min 2. Oke, berdasarkan teori kita. Teorinya yang ini. Berdasarkan teori ini bahwa mutlak X min 2 ini ada dua kemungkinan. Bisa X min 2 jikalau X-nya lebih besar sama dengan 2. Atau boleh min X min 2 jikalau X-nya lebih kecil daripada 2. Nah, karena di sini syaratnya X lebih kecil dari 2, berarti yang kita pakai adalah min X min 2 untuk pengganti mutlak X min 2. Sehingga bentuknya sekarang bakalan berubah. Ya, sekarang berubah menjadi mutlak 3 ditambah. Nah, X min 2 saya ganti menjadi min X min 2. Berarti sama aja dengan 2 min X.
Nah, sehingga bentuknya sekarang jadi nih, mutlak 5 min X. Oke. Nah, mutlak 5 min X ada dua juga kemungkinannya. Yang pertama, 5 min X ini kita pakai jikalau 5 min X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Atau dari sini X-nya lebih kecil sama dengan 5. Sementara kita akan pakai minus 5 min X jikalau X-nya lebih besar daripada 5. Lagi-lagi kita lihat syaratnya, bahwa syaratnya harus X lebih kecil dari 2. Nah, yang lebih kecil dari 2 itu yang memenuhi yang mana? Yang ini. Nah, ya kan? Sehingga jawabannya adalah cantik. Gitu. Oke ya, aman ya untuk nomor 8. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 9. Nomor 9, ini sedikit saya kasih teorinya, masih bicara tentang seputaran mutlak. Oke, jikalau ada mutlak, ini catatan. Yang pertama, mutlak fx lebih kecil dari A, maka cara menyelesaikan ini adalah langsung aja buat bahwa fx-nya diantara min A sampai A. Kemudian yang kedua, jikalau ada mutlak fx lebih dari 0, lebih dari A, maka penyelesaiannya langsung fx lebih besar dari A atau fx lebih kecil dari min A. Nah, ini teori yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal yang nomor 9. Oke. Nah, berarti nomor 9 mutlak daripada 2x min 3, mutlak dari 2x min 3 lebih kecil dari 5, berarti tinggal kita gunakan catatan yang nomor 1, bahwa 2x min 5 ada di antara 2x min 3 ada di antara min 5 sampai 5. Karena tujuan kita mau mencari X, berarti min 3 ini kita pindah ruas ke sisi kanan dan sisi kiri. Berarti kalau ke sisi kanan jadinya 5 plus 3 berarti 8. Kalau ke sisi kiri berarti min 5 plus 3 jadinya min 2. Lalu kalau kita mau cari X, berarti masing-masing kita bagi 2. Dibagi 2 berarti 4, dibagi 2 berarti min 1. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah min 1 X diantara min 1 dan 4. Atau kalau kita tuliskan, ini sama aja penulisannya seperti ini, min 1,4. Min 1,4. Dan inilah yang sama dengan P, Q. P, Q. Berarti nilai P-nya min 1, nilai Q-nya sama dengan 4. Pertanyaannya adalah berapakah nilai daripada Q minus P? Q minus P berarti sama aja 4 min 1. Jawabannya adalah 5. C. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir, jika Y sama dengan 2X ditambah dengan 1, digeser sejauh A satuan ke kanan dan sejauh B satuan ke bawah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi Y sama dengan AX min B. Lalu pertanyaannya, berapakah nilai A kali dengan B? Kalau yang namanya digeser, berarti ini bagian dari translasi. Contoh, saya punya titik, titiknya adalah X, Y. Dia ditranslasikan sejauh A, B. Translasi itu artinya digeser. Kalau yang bergeser adalah
Kalau dia bergeser ke kanan atau ke kiri, berarti yang bergeser itu adalah X-nya. Kalau ke kanan berarti bertambah, kalau ke kiri berarti berkurang. Kalau pergeserannya atas bawah, berarti yang bergeser itu Y-nya. Kalau digeser ke atas berarti ditambah, kalau bergeser ke bawah berarti dikurang. Sehingga nanti bayangannya kita akan peroleh langsung aja ditambahkan X ditambah A, Y ditambah dengan B. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada X, Y, dia dicerminkan. Nah, kalau dicerminkan kan simbolnya M-nya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti nanti bayangannya adalah X, min Y. Oke. Nah, inilah teorinya. Teori untuk mendukung soal kita di nomor terakhir. Sekarang kita lihat jika Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti sebelum kita masuk ke persamaan garis, kita anggap mula-mula yang digeser itu adalah titiknya, yaitu X, Y. Katanya X, Y digeser. Digeser berarti translasi ya. Digeser A1-an ke kanan. Berarti kalau ke kanan yang bergeser adalah X-nya. Berarti di sini positif A. Dan B1-an ke bawah. Berarti yang bergeser Y-nya. Karena ke bawah berarti min B. Nah, dia ditranslasikan sejauh ini. Berarti nanti bayangannya menjadi X tambah A dan Y min B. Nah, ini yang sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, oke. Kemudian katanya setelah ditranslasi dia dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Siapa yang dicerminkan? Berarti hasil dari translasi tadi. Berarti yang dicerminkan itu adalah X tambah A, Y min B. Nah, dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya yang tadi X, min Y. Berarti X tambah A min Y berarti jadinya min Y plus B. Nah, ini yang sama dengan X aksen, Y aksen. Oke. Nah, sekarang kita kan mau cari bayangan nih. Maka yang pertama kita buat bahwa X ditambah A sama dengan X aksen. Berarti dari persamaan ini X itu sama aja dengan X aksen min A. Yang kedua, min Y plus B sama dengan Y aksen. Berarti Y-nya sama dengan B min Y aksen. Nah, nilai X dan Y inilah akan kita substitusikan ke persamaan garis mula-mula. Yang mana mula-mulanya? Yang ini. Ini adalah awalnya. Berarti setiap Y kita ganti dengan B min Y aksen, setiap X kita ganti dengan X aksen min A. Oke, kita substitusi langsung. Nah, tadi awalnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Ini awal. Ini awal. Sekarang kita akan cari bayangan. Bayangannya berarti Y-nya kita ganti menjadi B min Y aksen sama dengan 2X. X-nya kita ganti menjadi X aksen min A. Kemudian ditambahin dengan 1. Atau dari sini, nah ini sudah bayangan, maka boleh aksennya kita hilangin gitu ya. Berarti B kurang Y sama aja dengan 2X min 2A plus
1. Atau Y-nya sama aja dengan min 2X plus 2A plus B min 1. Oke, maka tinggal kita samakan. Bayangan yang diketahui adalah Y sama dengan AX min B. AX min B. Berarti tinggal kita samain koefisien atau suku sejenis ya. Berarti yang kita samain itu yang pertama ya koefisien X dengan koefisien X. Berapa koefisien X-nya? Min 2. Yang di bawah adalah A. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai A sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, kita samain lagi konstanta dengan konstanta. Berarti 2A plus B min 1 sama dengan min B. A-nya adalah min 2, berarti minus 4 plus B min 1 sama dengan min B. Min 4 min 1 adalah 5, min 5. Min B-nya pindah ruas ke kiri berarti jadi 2B. 2B sama dengan 5. Maka kita peroleh bahwa B-nya adalah 5/2. Nah, pertanyaannya tadi berapa nilai A kali B? A kali B sama dengan A-nya tadinya adalah min 2, B-nya adalah 5/2. Sehingga jawabannya adalah min 5. Maka jawabannya Eko. Oke, demikian pembahasan yang bisa kakak bagikan bagi adik-adik semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa minta dukungannya untuk tetap like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Sekian pembahasan dari KRH. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.